Arman tiba di Gunung Kiwa tepat sebelum matahari terbenam. Jalan setapak berbatu masih terasa hangat oleh sisa panas matahari, dan aroma daun tercium setelah hujan yang singkat. Dia membawa satu tujuan dari kota Malang ke gunung ini. Utang telah menghabiskan bisnisnya, rumahnya nyaris disita, dan semua solusi yang dia percaya telah gagal. Cerita tentang gunung ini sudah lama dia dengar. Ada yang menertawakannya, ada juga yang berbisik saat membicarakannya. Konon, kekayaan bisa datang dengan cepat di sana, asalkan seseorang bersedia menerima semua syaratnya. Namun, banyak orang hanya mau mendengar bagian awal dari syarat tersebut. Sepanjang pendakian, Seno berjalan di samping Arman dengan tenang. Dia adalah sahabat terdekat Arman dan satu-satunya orang yang tahu alasan mereka ke sana. Setiap beberapa menit, Seno memeriksa kertas lipat di sakunya, yaitu petunjuk dari seorang mantan pedagang yang mendadak kaya dalam waktu 1 tahun. Instruksinya sederhana. Sampai di tempat peristirahatan tua sebelum tengah malam. Bawa sesajen, tunggu tamu yang datang, dan terima perjanjian tanpa bertanya. Yang terpenting, jangan pernah bertanya apa bayarannya nanti. Seno berhenti di dekat pepohonan tua dan menatap lampu-lampu desa di bawah. Suaranya gemetar saat bertanya apakah sebaiknya mereka pulang saja. Arman mengabaikan pertanyaan itu dan terus melangkah. Suara serangga memenuhi udara saat suasana di sekitar gunung yang semakin gelap. Mereka sampai di sebuah bangunan kecil dari batu dan kayu. Seorang penjaga tua bernama Marni duduk di dekat pintu dengan lampu minyak di samping kursinya. Matanya menatap Arman sedikit lebih lama. Lalu dia bertanya, berapa banyak uang yang Arman inginkan? Arman menyebut angka yang cukup besar untuk menghapus semua masalah dalam hidupnya. Marni mengangguk sekali. Dia membuka kotak kayu dan meletakkan 7 koin kuno ke tangan Arman. Logam itu terasa hangat meski udara malam sangat dingin. Dia menjelaskan bahwa koin-koin itu akan hilang satu persatu setelah perjanjian dimulai. Saat koin ke-7 lenyap, gunung itu akan datang menagih apa yang menjadi miliknya. Seno langsung bertanya, apa maksudnya? Marni hanya menatap pepohonan gelap dan menolak untuk menjawab. Api di lampu minyak bergoyang hebat meski udara di sekitar tenang. Di suatu tempat di balik pepohonan, suara langkah kaki besar melintas dengan pelan. Arman terkejut. Dia mengira akan merasa takut. Namun bayangan akan kekayaan instan menepis semua ketakutan itu. Dia meletakkan sesajen di tanah sesuai instruksi. Langkah kaki itu berhenti hanya beberapa jarak. Tidak ada sosok yang muncul. Tidak ada suara yang terucap. Namun, sebuah jawaban masuk ke pikiran Arman dengan sangat jelas. Perjanjian telah diterima. 3 bulan kemudian, hidup Arman berubah drastis. Investor datang tanpa alasan, peluang bisnis berdatangan, dan uang masuk lebih cepat dari yang bisa dia habiskan. Orang-orang di Malang menganggapnya beruntung. Orang lain ingin tahu apa rahasianya. Di dalam dompetnya tersisa 4 koin. Selama berbulan-bulan, Seno sering berkunjung. Setiap kali datang, dia terlihat makin kurus dan lelah. Memar aneh muncul di lengan dan dadanya. Dokter tidak menemukan apapun, dan obat-obatan tidak membantu. Arman baru menyadari polanya setelah koin ke-4 hilang. Setiap koin yang hilang selalu diikuti dengan penurunan kesehatan Seno.
Arman kembali ke Gunung Kiwa saat hujan deras dan menemukan Marni sedang menunggu di dekat lampu yang sama. Arman menuntut jawaban, tapi Marni hanya menatap sisa koin di tangan Arman. Dia akhirnya mengatakan bahwa gunung itu tidak menerima pembayaran sembarangan. Perjanjian itu terikat pada nyawa terdekat yang memiliki kesetiaan tulus kepada orang yang meminta kekayaan. Sesajen itu tidak pernah dipilih secara kebetulan. Arman langsung mengerti. Dia tahu bahwa Seno adalah sahabatnya. Seno mengkhawatirkannya saat tidak ada orang lain yang peduli. Tapi tanpa sadar, Seno adalah tumbalnya. Arman memohon agar Marni membatalkan perjanjian tersebut. Marni menggeleng pelan dan menjelaskan bahwa banyak orang mencoba mengembalikan uangnya, membakar koin, atau pergi ke luar negeri. Tidak ada satupun yang bisa lari dari penagihan. Koin ke-6 hilang 2 minggu kemudian. Arman pindah ke rumah Seno dan menemaninya setiap hari. Dia membayar dokter, spesialis, dan perawatan dari berbagai kota. Uang yang datang dengan mudah kini habis dengan cepat. Namun kondisi Seno terus memburuk. Suatu malam, Seno akhirnya bertanya hal yang paling ditakuti Arman. Dia bertanya, apakah gunung itu telah memberikan semua yang Arman inginkan? Arman tidak bisa menjawab langsung. Kata-katanya berputar tanpa ada kebenaran. Seno menatapnya dengan tenang dan seolah sudah mengerti. Sebelum fajar, Seno menaruh tangannya yang lemah di atas tangan Arman dan memintanya berhenti mengejar apa yang masih tersisa. Arman berjanji akan melakukannya. Koin ke-7 hilang pagi itu juga. Seno selamat. Dokter menyebutnya mustahil. Kekuatannya perlahan kembali selama berbulan-bulan berikutnya, meski dia tidak pernah pulih sepenuhnya. Tangannya masih gemetar saat melakukan aktivitas sehari-hari. Arman menjual semua bisnisnya dan mendonasikan sebagian besar kekayaannya. Dia tidak pernah bisa tidur dengan tenang lagi. Terkadang, dia terbangun mendengar suara langkah kaki yang mengelilingi rumahnya. Tapi suara itu tidak pernah sampai ke pintu. Hanya bergerak di sekeliling rumah sampai fajar tiba. Tahun lalu, Marni meninggal di Gunung Kiwa. Pekerja yang membersihkan kamarnya menemukan kotak kayu tua yang tersembunyi di bawah lantai. Di dalamnya ada 7 koin yang terasa hangat. Namun, satu tempat di dalam kotak itu kosong.